jelas? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Mbak Darwati. Tanya modul yang kelima bagian halaman 5 Mana lagi modulnya? ada dijelaskan yang poin 2 nggak resiko proyek 5.13 Oh iya itu. Resiko proyek ya, kesehatan biaya. Gimana? yang kedua itu kan dijelaskan pola arus kas biasanya dikelompokkan menjadi 2 tipe. Yang pertama kan mempunyai kolerasi sama sekali. Terus yang keduanya kan berkolerasi sempurna. Berkolerasi sempurna itu maksudnya apa enggak? Udah mempunyai korelasi. Ya, silakan bisa dijawab sama Mas Yusri. Bu, itu sudah dijelaskan nggak? Bantuan. Itu apa? Hubungan. Iya. Berhubungan atau pengaruh? Dia berhubungan dengan sempurna gitu maksudnya. Nggak bercerai-berai. Berarti kalau umpamanya kan apa itu hubungan satu jenis itu kan berarti kan nggak sempurna. Itu Salah satunya kan bisa contoh. Ya maksudnya intinya mah kalau berkolerasi sempurna tuh ya berhubungan dengan sempurna. Iya kan yang lebih Untuk baik gimana? enggak ya untuk Bagusnya. selanjutnya karena kita juga belum bisa terlalu jelas menjelaskan. Saya lemparkan kepada penjelasan balik lagi ke modul. iya. Dilemparkan kepada Mau jawab tapi nggak tahu nih ya soal Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Sekalian bisa dibahas sama Bu Vivi. maksudnya dilemparkan. Ada arus masuk sama arus keluar. Nah mungkin ini saya juga kurang paham sih maksudnya kayak apa maksudnya. Tapi mungkin kalau arus kas kan ada arus masuk arus keluar. Kalau yang arus masuk itu kan kayak misalnya ada penjualan hasil penjualan seperti itu kan namanya arus masuk. Kalau arus keluar itu kayak biaya keluar. Nah mungkin kalau maksudnya ini ada yang apa maksudnya mempunyai korelasi sama tidak mempunyai korelasi sama sekali penjualan. Jadi maksudnya mungkin jadi antara arus penjualan sama mungkin nanti ada piutang dagang itu sebentar sendiri independen, maksudnya nggak ada saling mempengaruhi. Tapi kalau yang korelasi sempurna berarti dipengaruhi ya ada pengaruh. Ibu itu apa bedanya korelasi dengan kolera? Itu apa? Kolera mah penyakit. Itu salah ketik lah. Tak kurang ini. Memang tulisannya gitu. Enggak dia, enggak apa-apa dia mah. Itu anak. Sampai setengah 3 malam ya ngerti gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pengen empat. Berarti kritis orangnya bagus. Terima kasih Kades. Iya, berikutnya. Iya. Heeh. 514. Sekarang hitungnya. Fasilitas dan meneruskan. Ini ya? Ini bukan. Expected net present value. Berarti ini kan yang lainnya. Ini kan rumusnya ini enggak? Nah, ini kan ini terus Dimasuk-masukin aja. Jadi ini sigma, itu kan sigma kan namanya sigma tuh penjumlahan dari semuanya gitu ya. Jadi tinggal masuk-masukin aja. Yang pertama misal arus kasnya C itu C1 yang 0,10 itu Iya, Mbak Arif. Kan arus kasnya 3.000 ya. Terus yang poin kedua itu 0,20 kan 4.000. Jadi yang 3.000, 4.000, 5.000 itu arus kas pada waktu ke T yang ini loh, yang ini. Iya. Dari tabel ini. Terima kasih. jam 12 loh. Terus makan loh. Ya berikutnya. Siapa ya Teh? Kenalin dulu Pak Teh. Namanya
kegiatan belajar fisika ini baru benar kata-kata portofolio. Portofolio. Portofolio Pak RT. Keuntungan portofolio. Iya. Keuntungan portofolio. Karena kegiatan belajar 3 bisa dijelaskan oleh Mbak Nahin dan yang mana keuntungan babak belur kita. keuntungan portofolio. Keuntungannya ya. 5 titik 2 itu lagi yang saya Ini resiko bro. Yang ukuran resiko itu. Bentar, sebenarnya pertama tuh aja 5.29. Iya 5.29. Paragraf pertama. Maksudnya pertanyaannya adalah tingkat keuntungan Portofolio pasar yang diharapkan. portofolio itu seperti apa? sebenarnya kita kan ngejelasin dulu apa sih maksud portofolio kita Iya. Google. Saham Iya. Kalau ada ini. boleh ngambil HP nggak dari portofolio. Mobil sebelumnya Iya. kalau audit ini Google ya kan? Tahan Pak RT tahan. Karena baru benar kata-kata itu. Enggak, portofolio sebenarnya di semester 2 kita sudah pernah dibahas sama Bu Nadia. Portofolio merupakan koleksi hasil kerja. Mengulang memoriku. Ya, portofolio itu berdasarkan Mbah Google. Tanya ibu dosen aja langsung. Dokumen yang menggambarkan proses perkembangan dan rencana. Kok kayak gitu? Itu mah dokumen ya. Nggak tahu deh. Ibu bisa tolong bantu? Iya, yang bisa silahkan menjawab dan akan diberi nilai oleh Mbak. Bukan oleh saya. Portofolionya dulu apa sih portofolio itu? Ya jadi portofolio itu punya kayak Oh. tadi dibilang Pak Ari itu hubungannya sama identitas atau saham. Jadi kalau saham itu kan hanya satu. Tapi kalau portofolio itu kumpulan saham yang banyak jenis saham. Oh iya, ada gabungan. Ada investasi pada saham ini, nggak cuma satu ada saham, terus ada saham kita beli saham di perusahaan A, saham B, saham C, nah itu kalau ada banyak ada Jadi Kumpulan saham. Nah, jadi keuntungan portofolio itu keuntungan dari tiap-tiap saham yang digabung jadi satu. jadi dari pasar kan kita apa itu Pasar saham. jadi keuntungan dari saham yang kita punya dari semua portofolio yang kita beli itu berapa yang kita harapkan dari situ. Karena kan itu soalnya kan expected masih expected, jadi cuma pengharapan kira-kira berapa sih yang kita harapkan dari paham Pak RT? Oke, terima kasih. Khawatir yang Google. Sama kayak
di suatu perusahaan banyak gitu ya. Dan waktu yang bersamaan atau Ya, ada lagi? Dek Fazila. Menentukan tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan. Proxy. Sebentar. Poin 3. Proxy itu wakil katanya. Kenapa dia pakai maksudnya contohnya ini itu adalah investasi resiko. Kalau misalnya dia dijamin oleh pemerintah kan berarti dia investasi masuk investasi yang bebas resiko. Ini makanya nanti kalau yang menengah ke atas Dia main kalau pemerintah nggak terlalu banyak kan nggak mungkin investasi kan nggak terlalu besar kan. enggak, soalnya dia di sini yang Maksudnya investasi menengah ke atas menengah ke bawah gimana? iya aku juga nggak ngerti. Ini kan investasi kan melihat dari modal kita kan, kalau kita misalnya kita mau investasi oh banyak ke luar sisinya negara itu kan ya. melihat modal kita kan. Jadi yang ditanyakan tuh apa sebenarnya? Bukannya proxy. Proxy kan itu udah dijawab, proxy itu sebagai contoh gitu, standar pandangan wakilnya. Iya, tapi maksudnya kan gini kan. Kan Kenapa menguntungkan itu menurut? yang mereka yang maksudnya boleh tidak kalau yang menjamin itu bukan pemerintah, maksudnya harus swasta Tidak bisa. Soalnya itu kan setelah pemerintah. Soalnya Ini kan contohnya apa, itu yang untuk pasar sekuritas itu kan semuanya ada apa yang ada yang menjamin, semuanya kan ada aturan dari pemerintah. Meskipun pihak swasta yang menjalankan, tapi kan semuanya kembali lagi ke pemerintah. Iya, badan pengawas pasar saham. Terima kasih. Ada lagi? Kelompok enggenanku lek nakone akeh ram lho. Diam. Iya. Gaduh-gaduh Udah. tak bomile. Iya bener. Terima kasih. Nggak banyak. Oke nggak apa-apa. Ya udah sekian dari kelompok kita. Masih ada yang mau? Silakan. Udah. Ya udah sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ada kurang Ya. lebihnya kita mohon maaf. Iya, dan saya ucapkan terima kasih Terus dan terang selamat ini siang. presentasi pertama kali. Malam nggak bisa tidur. Semalam saya tidurnya sangat nyenyak. Iya, nggak apa-apa. Tidak, enggak apa-apa. Asal Anda pun tahu kan, Anda bertanya itu hak Anda. Lagian kita nggak tahu nanti itu bagus. Iya benar. Ya. Oke. Ya terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.